Selamat pagi Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari baik bagi kita semua. Sebelum kita melaksanakan aktivitas dan kesibukan hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengar firman Tuhan dalam renungan harian HKBP Resoto Toyo, Senin 29 Agustus 2022. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 10. Demikian sabda Allah. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Dalam bahasa Batak dikatakan, mardeba-debado parbinotuata, jala mardeba-debado panurirangota, dung perona sundenggani asa pasahotonna na mardeba-debai. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus dalam pasal 13 ini membicarakan tentang keutamaan kasih dibandingkan karunia-karunia rohani. Terlalu mengagungkan karunia rohani tanpa menghiraukan kasih berarti mementingkan yang kurang penting dan meremehkan apa yang paling penting. Keutamaan ini lebih difokuskan pada permanensi atau kekekalan kasih. Inti yang mau disampaikan Paulus cukup sederhana. Ia menekankan apa yang kekal lebih bernilai daripada apa yang sementara. Dalam konteks karunia rohani dan kasih, kekekalan lebih utama daripada kesementaraan. Kasih lebih penting dibandingkan karunia rohani. Karena kasih bersifat kekal. Mengapa kekekalan kasih lebih utama daripada kesementaraan karunia rohani? Yang pertama, kesementaraan karunia-karunia rohani membuktikan bahwa mereka tidak esensial. Semua karunia rohani akan musnah dan lenyap. Ayat 8b. Yang kedua, kesementaraan karunia-karunia rohani membuktikan bahwa mereka tidak sempurna. Kata sambung sebab di awal ayat 9 memberikan alasan mengapa karunia rohani suatu ketika akan musnah atau berhenti. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Apa yang dinyatakan dalam karunia pengetahuan dan nubuat hanya sebagian. Suatu kali kelak yang sempurna akan tiba. Keberadaan yang sempurna nanti berada ketidakadaan bagi yang tidak sempurna. Penjelasan ini merupakan teguran untuk jemaat Korintus yang sering membanggakan pengetahuan mereka. Mereka menganggap diri sudah dewasa secara rohani, tetapi kenyataannya justru sebagai bayi-bayi rohani yang masih duniawi. Walaupun merupakan sebuah teguran, hal itu disampaikan dengan cara persuasif. Kata ganti kita menyiratkan bahwa Paulus pun menggolongkan diri dengan mereka yang pengetahuannya tidak sempurna. Yang ketiga, kesementaraan karunia-karunia rohani membuktikan bahwa mereka bukan tujuan akhir kekristenan. Kehadiran kesempurnaan eskatologis yang akan menghentikan keberadaan hal-hal yang tidak sempurna bukan berarti hal-hal yang tidak sempurna itu sama sekali tidak berguna. Semua karunia rohani diberikan oleh Allah Tritunggal untuk membawa manfaat bagi umat Allah pada zaman ini. Paulus tidak menentang karunia-karunia rohani. Ia hanya ingin meletakkan semua itu pada posisi yang semestinya. Jika demikian, apa fungsi karunia rohani? Apa yang salah dalam sikap jemaat Korintus yang sangat bersemangat untuk urusan karunia-karunia rohani? Kesalahan jemaat Korintus pada masa itu dapat diumpamakan seperti seorang turis yang menjadikan petunjuk jalan sebagai tujuan akhir. Petunjuk jalan dan rambu lalu lintas hanyalah alat bantu sementara supaya dia dapat mencapai tempat tujuan dengan selamat. Yang penting adalah tempat tujuan, bukan petunjuk jalan atau rambu lalu lintas. Tatkala kita sudah tiba di tempat tujuan, semua petunjuk itu tidak lagi berguna. Demikian halnya dengan karunia-karunia rohani.
Semua bermanfaat pada masa kini untuk mengarahkan dan mempersiapkan kita memasuki akhir zaman yang sebenarnya. Pada waktu kita kelak sudah sampai ke sana, karunia-karunia rohani tidak lagi diperlukan. Terlalu mengagungkan karunia rohani sampai mengabaikan kasih sama dengan mementingkan petunjuk jalan dan rambu lalu lintas daripada tempat tujuan. Kasih bukan hanya sebuah petunjuk jalan menuju kekekalan. Kasih adalah cicipan dari kekekalan itu. Kasih bukan sekadar sebuah kewajiban Kristiani, kasih merupakan tujuan akhir kekristenan. Kasih kepada Allah Tritunggal dan kasih kepada sesama orang kudus di surga kelak. Jadi, esensi kekristenan tidak pernah berubah. Kasih kepada Allah dan sesama. Semua hal dalam kekristenan harus diarahkan kepada dan melayani tujuan ini. Maka hari ini, marilah hidup mengamalkan kasih. Amin, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami memohon, arahkanlah hidup kami untuk selalu mengamalkan kasih dalam laku kami. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Bapak Ibu. Mari tetap dengan taat dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.